Hari ini kita mau bercerita tentang Hisashi Oichi, seorang lelaki Jepang yang selama 83 hari hidup di badan yang perlahan mati. Ini disclaimer, kalau kalian pernah dengar cerita ini sebelumnya dan pernah lihat foto-fotonya, ada satu foto dia kayak orang terus nggak ada kulitnya lagi di kasur itu, terus kayak kakinya sama tangannya diikat ke atas gitu. Pokoknya warna badannya merah semua gitu. Itu tuh foto palsu, itu bukan dia. Itu dikonfirmasi foto palsu. Fotonya Hisashi Oichi sendiri Nanti tuh kita taruh foto di sini. susah dicari kalau nggak salah aslinya ya. Yang aslinya dia tuh iya kan hampir nggak ada kan. 1-2 gitu. Kalau yang di rumah sakitnya itu. Tapi pokoknya kalau foto yang beredar itu palsu. Anyway, let's get into it. Hisashi Oichi adalah seorang pekerja nuklir di Jepang yang menderita sakit dan penderitaannya hebat karena terkena radiasi dalam jumlah tinggi. Ia dirawat di rumah sakit selama 83 hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Insiden ini terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir Tokaimura, Jepang, 30 September 1999. Pagi hari, 3 pekerja bernama Hisashi Oichi, Masato Shinohara, dan Yutaka Yokokawa masuk untuk bekerja seperti biasa. Tempat mereka bekerja adalah sebuah tempat yang memproduksi salah satu bahan bakar untuk pembangkit listrik dengan proses konversi uranium heksafluorida menjadi uranium dioksida. Karena keterlambatannya pada produksi, pada hari ini pabrik memerintahkan para pekerja untuk mempercepat prosesnya. Oichi berdiri di samping tangki logam besar, di mana ia menambahkan campuran berbagai bahan kimia dan 16 kg uranium. Di belakangnya, Shinohara berdiri di atas sebuah platform untuk mengawasi Oichi. Sementara 4 meter jauhnya, Yokokawa duduk di meja dan sedang mengerjakan berbagai paperwork. Saat Oichi mulai menuangkan campuran ke dalam tangki, ia tidak menyadari bahwa tangki tersebut memiliki batas maksimum untuk 2,4 kg uranium. Oichi menaruh seluruh campuran ke dalam, dan lalu sebuah pancaran cahaya biru terjadi. Ini menurut gue tuh kesalahan dari pabriknya juga nggak sih, kayak nggak ngasih tahu di awal gitu loh. Harusnya kan itu kan kayak basic knowledge dong kalau misalnya itu. Masa mereka kayak nyuruh buat mempercepat produksi gitu kan tanpa tahu bakal ada kejadian kayak gini gitu loh. Padahal mereka spesifikasi buat specialize di bagian nuklir gitu. Kayak gini. Harusnya kayak gini tuh kayak safety tuh number one gak sih, safety protokol gitu tuh. Itu yang jelas menurut gue ini sih kelalaian jauh sangat. Iya, kelalaian supervisor mereka sih. Kelalaian. Tidak lama, Oichi langsung muntah-muntah dan pingsan. Ketiganya langsung dibawa ke rumah sakit setempat dan kemudian dipindahkan ke Institut Nasional Ilmu Radiologi yang berlokasi di Chiba. Sebagai referensi, dosis yang membuat seseorang meninggal dalam waktu 1 bulan adalah 6 sievert, dan paparan non-mematikan tertinggi adalah sekitar 1 sievert. Yokokawa supervisor Oichi mendapatkan paparan 3 sievert, Shinohara 10 sievert, dan Oichi menerima yang paling banyak, sekitar 17 sievert. Segera setelah tiba di rumah sakit setempat, staf medis memutuskan bahwa mereka tidak mempunyai kualifikasi dan kemampuan untuk merawat Oichi, dan maka ia dipindahkan ke rumah sakit Universitas Tokyo. Namun, saat dipindahkan Oichi sepertinya sudah pulih. Selama beberapa hari ke depan, ia tampak normal yang membuat para dokter dan perawatnya terkejut. Kulitnya bahkan tidak terlihat terbakar, hanya lengan kanannya yang menerima radiasi paling banyak, tampak bengkak dan sedikit memerah. Oichi dalam keadaan sepenuhnya sadar dan mampu melakukan percakapan penuh seperti tidak pernah mengalami kecelakaan apapun. Pada kenyataannya, Oichi berada di fase mematikan. Radiasi itu ternyata menghancurkan kromosomnya, yang berarti tubuhnya tidak lagi memiliki blueprint untuk dapat mereproduksi sel. Dapat dikatakan bahwa Oichi sudah mati sejak saat itu. Namun, sel-sel yang telah dibuat tubuhnya sebelum radiasi masih dapat digunakan untuk sementara waktu, membuatnya terlihat normal. Walau demikian, tes darah menunjukkan bahwa kadar sel darah putih dan limfositnya sangat rendah. Dalam kata lain, Oichi tidak memiliki sistem kekebalan. Dia lalu ditempatkan di ruangan yang dibangun secara khusus di ICU, di mana ia dipantau dengan sangat hati-hati untuk tanda-tanda infeksi. Saudara perempuan Oichi ditemukan sebagai donor yang kompatibel. Oichi menjadi penerima pertama di dunia untuk peripheral blood stem cell, yaitu sebuah prosedur di mana pasien menerima sel induk dari pendonor untuk menggantikan sel induk mereka sendiri yang telah dihancurkan oleh suatu penyakit atau radiasi.
Tidak lama, kulit Oichi mulai rontok dan mengelupas karena sel-sel kulitnya tidak dapat mereproduksi kulit baru. Nah kalau ini tuh waktu denger tuh kalau nggak salah kulitnya bukan cuman kayak karena nggak bisa memproduksi, jadi kayak beneran kekelupas perlahan dikit demi dikit gitu loh. Terus jadi sampai nge-expose dagingnya kan, karena kulitnya bener-bener nggak bisa ini lagi. Nggak bisa reproduksi. Iya, kayak lo ganti kulit tapi nggak ada gantinya gitu. Ini yang perihnya luar biasa kan, makanya sampai Kayak kita kalau misalnya kuku aja kecabut kulitnya dikit sakitnya luar biasa. makanya itu katanya dia kayak kehilangan cairan tubuh tuh banyak banget gara-gara itu kayak luar biasa. Moga-moga sih di dalam fase ini udah nggak sadar dia ya, karena nggak bisa bayangin deh sakitnya kayak apa. Medical tape biasa tidak dapat lagi digunakan, dan Oichi membutuhkan jenis kasa khusus karena jenis normal terlalu kasar untuk kulitnya yang perlahan rontok. Paru-parunya mulai terisi cairan, dan dikatakan bahwa pada fase ini, Oichi meminta untuk mati. Ia tidak pernah secara eksplisit menyuarakan keinginannya untuk mati. Namun, tampaknya Oichi sudah kehabisan kesabaran. Dikatakan bahwa ia sempat berperilaku kasar terhadap para dokter dan perawat di rumah sakit. Dan inilah yang sangat mengejutkan mereka, karena Oichi dikatakan selalu sangat ceria. Di tengah prosedur yang menyakitkan, di mana seorang perawat berusaha memasukkan lebih banyak udara ke paru-parunya, Oichi menyuruh mereka berhenti, bahwa ia ingin pulang, dan mengatakan bahwa saya bukan kelinci percobaan. Wajar saja, ia juga menyuarakan banyak keluhan, karena nyeri dan kesakitan luar biasanya yang dideritanya selama berhari-hari. Namun, kata-kata terakhir sebenarnya ditunjukkan untuk istrinya, mengatakan bahwa ia mencintainya sebelum tabung oksigen pernapasan dimasukkan, yang membuat Oichi tidak bisa lagi berbicara. Dari sana, ia mengalami penurunan kondisi yang lambat dan menyakitkan. Keluarga Oichi telah memberikan persetujuan kepada tim medis untuk menguji setiap metode pengobatan yang ditemukan dalam literatur medis yang mungkin efektif, bahkan jika hanya sangat kecil kemungkinannya. Para dokter sangat menyadari pada saat itu bahwa Oichi telah terkena sekitar 17 sievert radiasi, yang lebih dari 2 kali dosis dianggap memiliki 100% tingkat kematian, 8 sievert. Dokter memberitahu sebenarnya kepada keluarga tentang keadaan Oichi setiap hari. Tidak jelas apakah ini dilakukan untuk menunjukkan kepada pihak keluarga akan keputusan para dokter dan perawat untuk mencoba menyelamatkan seseorang yang terkena dosis tinggi seperti itu. Keluarga Oichi sering mengunjungi ruangan khusus tersebut, dan setidaknya dari luar mengetahui seperti apa penampilan Oichi seiring berjalannya waktu, meskipun ia ditutupi kain kasa dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mengganti kain kasa ini membutuhkan waktu 3 jam dan juga bantuan dari 10 orang. Ruangan dihangatkan karena Oichi tidak dapat mempertahankan panas tubuhnya sendiri. Setelah itu, perban yang Oichi pakai digunakan dan ditimbang untuk menentukan berapa banyak cairan yang hilang melalui jaringan yang tidak lagi tertutup kulit, sehingga mereka tahu berapa banyak cairan yang harus diganti. Pada fase ini, kukunya telah terlepas dan kelopak matanya tidak bisa lagi menutup. Cangkok kulit dilakukan, dan para dokter berharap kulit baru akan berfungsi untuk mencegah kehilangannya cairan. Tetapi tidak ada yang berhasil. Dikatakan juga bahwa dokter memasukkan kamera ke dalam rektumnya untuk melihat ususnya meleleh, yang tidak salah, tetapi juga tidak sepenuhnya akurat. Oichi pada dasarnya diberikan serangkaian kolonoskopi, karena dokter khawatir selaput lendir ususnya telah rusak. Pada awalnya, Oichi tampak agak normal, tetapi di area parah akhirnya terjadi. Endoskopi berikutnya menunjukkan bahwa membran telah mati dan darah Oichi juga mulai meluap. Pada hari ke-59, Oichi menderita serangkaian 3 serangan jantung. Mungkin tidak dapat dipahami mengapa dengan kondisi Oichi seperti ini, pihak rumah sakit tetap menghidupkannya kembali. Tetapi pada saat itu, tidak ada perintah jangan resusitasi, dan kemungkinan pihak rumah sakit diwajibkan secara hukum untuk tetap membuat Oichi bertahan hidup. Secara keseluruhan, jantungnya telah berhenti selama total 49 menit. Setelah ini, Oichi berhenti merespons stimulus apapun, termasuk tes refleks cahaya pada pupil, meskipun gelombang otaknya belum bisa dikatakan telah mati. Namun, untungnya Oichi sudah dalam keadaan tidak sadar dan tidak merasakan apa yang sedang terjadi. Penurunannya bertambah cepat setelah serangan jantung. Segera ginjal dan hatinya tidak lagi berfungsi, dan pernapasannya tidak lagi dibantu, tetapi sepenuhnya dimekanisasi oleh ventilator.
tekanan darah yang menjadi sangat sulit untuk distabilkan, membutuhkan 4 obat tekanan darah rendah yang berbeda untuk membuat Oichi bertahan hidup. Ini memiliki efek samping dari sirkulasi yang buruk yang menyebabkan ujung jarinya menghitam. Akhirnya pada 19 Desember 1999, 81 hari setelah radiasi, dokter menyarankan keluarga Oichi untuk mengeluarkan perintah jangan resusitasi. Catatan kunjungan terakhir pihak keluarga menyatakan bahwa mereka memohon agar Oichi tetap hidup. Namun 2 hari kemudian, pada pukul 11.21 malam, tanggal 21 Desember 1999, di hari ke-83 setelah kecelakaan tersebut, Oichi meninggal dunia di usia 35 tahun. Rekan Oichi Masato Shinohara yang terkena radiasi sekitar 10 sievert selama beberapa bulan tampaknya tidak akan bernasib sama dengan Oichi. Dan istri Shinohara diberitahu setelah kematian Oichi bahwa kasus suaminya berbeda dan bahwa Shinohara akan sembuh. Namun perlahan, gejala yang sama mulai muncul. Shinohara akhirnya dipindahkan ke Rumah Sakit Universitas Tokyo di bawah perawatan tim medis yang juga merawat Oichi. Tetapi keadaannya dengan cepat juga mulai menurun. Paru-paru dan ginjalnya gagal berfungsi, dan ia juga terkena pneumonia akibat infeksi. Shinohara meninggal pada 27 April 2000, 211 hari setelah kecelakaan tersebut, di usia 40 tahun. 4 pria dari perusahaan tempat mereka bekerja ditangkap setelah kematian Oichi dan Shinohara atas dasar kelalaian. Termasuk salah satunya Yutaka Yokokawa, satu-satunya pria yang hadir dan selamat dalam kecelakaan bersama Oichi dan Shinohara. Ia membuat pernyataan bahwa kami tidak dididik tentang bagaimana menghindari kecelakaan. Saya pikir tidak apa-apa untuk menuangkan sejumlah besar larutan uranium ke dalam tangki. Pada tahun 2003, ke-6 terdakwa dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan masing-masing dijatuhi hukuman 2 hingga 3 tahun penjara. Tidak ada yang mengajukan banding atas putusan tersebut. Dan ketika pabrik akhirnya dihancurkan pada tahun 2005, tangki pengendapan dalam kecelakaan itu masih mengandung radioaktif. Oh, ini jelas kelalaian perusahaan. Iya. Sangat-sangat kelalaian. Karena mereka perusahaan yang khusus di bidang ini tapi nggak tahu safety protokol dan kurang padahal lebih itu kan. harusnya basic gitu loh. Iya, basic utama. Itu basic. Masa iya sih mereka kayak udahlah biar cepet aja kayak gini. Terus pas kejadian kayak gitu kayak udah telat kan, masa nggak ada pelatihan sebelumnya. Wah, aneh banget sih ini. Dan tapi menurut gue walaupun ada beberapa kali kita dengar kayak Chernobyl, Fukushima, kayak kecelakaan nuklir dan akhirnya menjadi radiasi gitu kan. Mau bagaimanapun nuklir harus tetap dipakai karena pada nyatanya sampai sekarang itu tuh hal yang bisa menghasilkan energi paling bersih dan paling aman kalau nggak seperti ini dilakukan dengan benar. Yang penting safety protokolnya harus ditingkatkan sekali. Anyway, We'll see you guys in the next episode. Bye bye.